Mungkin kita
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Yayasan Amal Ihsan Kota Kartanegara, dalam hal ini Ustadz Muhammad SKMKes, yang kami hormati Kepala SMPIT Alisan Muarakaman, dalam hal ini Ustazah Dini Sutardi SPI, yang kami muliakan Ustadz Yugo Widya Iratama SPD selaku pemateri yang alhamdulillah dapat mendampingi kita, dapat membersamai kita dalam kegiatan hari ini meskipun secara online karena beliau dalam kesempatan kali ini masih berada di Kalimantan Utara, dalam hal ini Bulungan. Yang kami ucapkan syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz atas waktu yang sudah diluangkan, atas kesempatannya untuk dapat membawakan materi dalam kegiatan majelis tadi ini. Kemudian yang kami banggakan Dewan Guru beserta staf yang sempat hadir dalam kesempatan ini, yang kami cintai siswa-siswi SMPIT Alisan Muarakaman beserta wali siswa yang sempat hadir baik dalam kesempatan daring maupun secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya selama 24 jam tanpa ada putus-putusnya. Nikmat yang kita rasakan dari bangun tidur hingga kita tertidur kembali. Dan nikmat yang paling utama yang masih melekat dalam diri kita yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat mendapatkan nikmat-nikmat lainnya untuk dapat terus beribadah, untuk dapat terus berbuat baik, dan salah satunya yaitu kita masih diberikan untuk dapat menghadiri kegiatan maulid ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini baik secara online maupun offline itu sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap detik yang kita habiskan dalam kegiatan ini dapat menjadi salah satu alasan Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik dan contoh terbaik bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita diistiqomahkan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya, dan semoga kelak kita dapat bertemu langsung dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Ustadz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2021 pada pukul 20.20. Kegiatan ini dilaksanakan secara blended, online dan offline, dengan tema menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja tanpa berpanjang lebar, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada kegiatan malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Abdul Muzaki, kelas 8 Ikhwan. Ya, saya perbaiki, kelas 7 Ikhwan. Ya, kepada Ananda Abdul Muzaki, Anda tafadhol bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rabbaka kalla bal tukazzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmal din wa ma anha bighafilin adraka ma yawmal din adraka ma yawmal din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masyaallah, syukron jazakallahu khairan kepada Ananda Abdul Bukati dari kelas Ikhwan atas ayat suci Al-Quran yang sudah dia bacakan. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menambah keberkahan acara ini. Semoga dapat menjadi pahala bagi yang membacanya dan juga bagi kita yang mendengarkan pembacaan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke acara berikutnya, yaitu Nggak ikut Zoom kah? sambutan dari kepala sekolah dalam hal ini Ustazah Dini Sutanti SP. Oh nggak ngisi itu? Ya, kita tunggu dulu untuk Ustazah sedikit mengulangi beliau teknis.
Kembali kami persilakan kepada Kepala SMPI Alisan Wartaman. Dalam hal ini Ustaz Yadin Sudarti SP untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustazah, saya tafadhol maskur wa madhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepasar beli tomat. Tomat dijual kepada Pak Muhammad. Kalau kita merasa jadi umatnya Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Ya, ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini bersama juga dengan ayah bunda yang ada di rumah yang hari ini sedang bersama-sama menyaksikan kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, laqad kana lakum Rasulullahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dan saya muliakan, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Yugo Widya Iratama, langsung secara live dari Bulungan, Kalimantan Utara. Jazakumullah khairan jaza, Ustadz sudah mau membersamai kita di sini malam hari ini. Kita doakan bersama-sama Ustadz Yugo yang juga merupakan kepala sekolah di Bulungan senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pada malam hari ini hadir juga secara online Ketua Yayasan Amal Ihsan Puka. Dalam hal ini ada Haji Muhammad SKM MPes yang juga sedang berada di kerumunan yang luar biasa. Saya saksikan di sini beliau sedang mengislamkan seorang tokoh di daerah Muara Kaman. Semoga beliau juga senantiasa sehat dan terus bisa membantu kita mewujudkan cita-cita membangun peradaban Islam di bumi sebelum Muara Kaman. Yang kedua yang saya hormati, ayah bunda wali murid kelas 7 hingga kelas 9 yang hari ini qadarullah Allah masih mentakdirkan kita untuk bisa bertemu secara online, ya. Semoga insya Allah dengan turunnya level di wilayah kita minggu depan ayah bunda kita sudah bisa bertatap muka dengan ananda di sekolah ini insya Allah. Yang saya hormati juga pada kesempatan malam hari ini para ibu-ibu yang luar biasa dengan semangatnya, dengan kerelaannya, dengan pengorbanannya yang malam hari ini juga merelakan waktunya untuk support SMP ITL Ihsan dalam rangka memperingati
Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, grup Hafsi dari Nurul Sifa yang juga bersedia melatih anak-anak dari asrama ya di boarding school. Luar biasa. Saya doakan dengan tulus, mudah-mudahan pengorbanan ibu-ibu sekalian hadir di sini malam ini bersiar dengan nasyid-nasyid Islami. Semoga Allah berikan kemudahan dalam urusan hidup ibu-ibu sekalian. Amin. Yang juga saya hormati pada kesempatan hari ini adalah para ustadz, ustadzah yang berkesempatan offline di malam hari ini, yang masih sakit di rumah. Ustazah Tika, semoga segera sembuh. Kita doakan bersama, segera sehat dan bisa bersama kita bersama di tempat ini. Dan ustadzah yang hari ini bisa offline bersama anak-anak di asrama, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda di rumah sekalian, juga saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa atas partisipasinya di malam hari ini. Mohon maaf jika suaranya mungkin tidak jelas. Tadi saya berusaha pindah ke ruangan saya untuk mencari sinyal yang lebih bagus, tapi ternyata sinyalnya kurang bersahabat ya. Jadi mohon maaf apabila suara saya tidak bisa tertangkap dengan bagus di ruangan ini. Ya, tapi yang penting bagi kita semua adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan pada malam hari ini, menjadikan kita semakin cinta, menjadikan kita semakin ingin tahu bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika hidup, bagaimana Rasulullah SAW ketika menuntut ilmu, bagaimana dulu Rasulullah SAW ketika mengasuh anak, bagaimana ketika dulu Rasulullah SAW membesarkan putra-putrinya, memilihkan pendidikan buat putra-putrinya. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW juga kemudian dulu ketika hidup beliau makan, beliau minum, beliau tidur. Semoga atas usaha yang kita lakukan itu, kita berharap pada suatu nanti ketika tidak ada satupun pertolongan yang hadir untuk kita, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik ayah bunda di rumah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada kesempatan malam hari ini saya ucapkan jazakumullah jazaa ya Ustaz. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kepada Kepala SMP Yayasan Murakaman, Ustazah Dini Sultan DSP atas sambutan yang sudah diberikan. Semoga harapan beliau dalam penyelenggaraan kali ini yaitu dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dapat tercapai, dapat terpenuhi, dan oleh sebab itu kami selaku pembawa acara berharap ada seluruh peserta dalam hal ini, utamanya siswa dan siswi di rumah maupun yang ada di lokasi sekarang dengan baik terus dalam kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Yayasan Amal Negara Ustaz Muhammad SKM untuk menyampaikan sambutannya. Ustaz Fadil Maskurullah. Ya.
Ketua yayasan kita Muhammad sedang sesuatu yang sudah disampaikan oleh Ustaz ini tadi, beliau sedang dalam kegiatan untuk mengislamkan salah satu keluarga yang berada di Kecamatan Mataman. Mungkin karena hal tersebut beliau tidak bisa atau berhalangan hadir dan bersama kita pada kesempatan kali ini. Sebab itu kembali kepada kegiatan inti yang utama hadir materi dari kita sholat yang masya Allah sudah jauh-jauh burungan dari Kalimantan Utara walaupun dalam keadaan menit. Sebelum itu kami akan profil dari materi kita yaitu tentang video Irakama SPG akhir di Malang 19 Februari 1977. Beliau merupakan dari S1 pengawasan. Kemudian beliau menjadi guru SDIT Asyamil. Setelah itu guru SMP dari Hikmah, kemudian menjadi kepala sekolah SDIP Jambi, menjadi guru SD menjadi kepala sekolah SDIP Jakarta. Karena beliau sebagai kepala sekolah SDIP Berkebutuhan dan insyaallah pengalamannya kita jaminan dari kita bahwa banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Sebab itu bersama-sama fokus kita simak materi yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada Ustaz Yugo Widya Irakama SPG. Fadhil Maskurul Mujahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar di sana? Jelas Ustaz? Jelas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anak sekalian, apa kabarnya malam hari ini? Ya, kepada hostnya mohon saya bisa share screen. Insya Allah materi disampaikan dalam bentuk share screen. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, bersyukur walaupun dalam jarak jauh kita bisa bertemu kembali. Entah beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sekolahan ini ya, dan hari ini secara daring ya, secara online bisa bersua. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna perjumpaan, makna silaturahim, sehingga kita bisa sama-sama saling menimba ilmu, saling sharing ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa share screen, operator? Mohon saya bisa share screen, ini saya klik, nggak mau. Sudah Ustaz. Alhamdulillah, baik, bisa. Ya, anak-anak sekalian dan para orang tua, Bapak Ibu guru, para pengurus yayasan, Ibu kepala sekolah yang saya hormati, mudah-mudahan dengan pola seperti ini memang sedikit agak canggung ya. Seharusnya kita bisa bertatap muka langsung, berdiskusi langsung, menyampaikan dengan live gitu, tapi dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini. Dan beberapa bulan, mungkin hampir 2 tahun ini, sama aktivitas kami, aktivitas kita para guru juga sebagian besar habis di depan laptop untuk membangun pendidikan ya, yang karena kondisi pandemi ini maka posisi kita jadi tidak bisa tetap muka langsung, sehingga memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kita. Para orang tua, para guru, para pengurus yayasan dan anak-anak sekalian, tema kita hari ini adalah terkait dengan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa bergerak. Nah, di
tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah momentum peringatan hari lahirnya Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang memperingati, ada beberapa juga yang tidak ingin memperingati. Tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana momen ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ada seorang manusia mulia yang patut kita teladani, yang patut kita contoh, yang patut kita muliakan, yang kelak di hari akhir akan memberikan syafaat kepada kita semua. Seluruh dunia umat Islam menyambutnya di seluruh penjuru, dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Mereka tumpah ruah satu persatu ya dengan satu ekspresi yaitu kerinduan yang luar biasa kepada akan sholawatan, mengadakan pujian menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran seorang manusia adalah kelahiran biasa sebenarnya, kelahiran yang alamiah sebenarnya. Tapi khusus kepada Rasul kita, Rasulullah SAW, sungguh kelahiran beliau adalah kelahiran yang sangat luar biasa, kelahiran di mana semua alam menantinya, dan kelahiran seorang manusia besar yang kelak akan menjadi pemimpin bagi umat akhir zaman, yaitu Nabi dan Rasul yang ditentukan oleh Allah sebagai seorang Rasul yang terakhir. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu mengapa kelahiran Rasulullah ini begitu istimewa? Dalam sebuah buku, orang Barat sendiri menuliskan bahwa ada 100 orang paling berpengaruh di dunia, ya, ditulis. Nah, menariknya adalah 100 orang di dunia itu di nomor satunya ternyata adalah nama besar Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, di bawahnya kemudian ada nama beberapa manusia-manusia berikutnya yang dianggap oleh mereka memiliki pengaruh besar kepada manusia yang lain, pengaruh besar kepada dunia, pengaruh besar pada pengikutnya. Tetapi ternyata orang di luar non-muslim, di luar Islam sekalipun ternyata juga mengakui bahwa Rasulullah adalah sosok manusia yang luar biasa dan mereka menempatkan di tokoh nomor 1. Inilah beberapa alasannya mereka meletakkan Rasulullah SAW sebagai manusia paling nomor 1 dari seluruh manusia yang ada. Ya, alasan mereka mengatakan yang pertama adalah dari jumlah atau kuantitas manusia yang dipengaruhi, di mana Rasulullah SAW, ya, pengikutnya, ya, orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang meneladani beliau, yang mengikuti beliau, itu jumlahnya jutaan bahkan miliaran. Kemudian yang kedua adalah sebaran pengaruh, bahwa dari Jazirah Arab sana dimulai, kemudian sampai ke beberapa negara di sampingnya, kemudian ke Asia dan terus ke negara-negara Eropa. Yang ketiga, Rasulullah hadir. Rasulullah mencontohkan kehidupannya dan kita sebagai umat Muslim meniru beliau. Segala hal kehidupan kita dipengaruhi oleh keimanan kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah mencontohkan kepada kita, maka itulah yang kemudian kita lakukan atau menginspirasi kegiatan kita di masa-masa zaman ini. Dan yang keempat adalah kualitas pengaruh, ya, di mana di beberapa kali perang antara umat Islam dengan umat lain di zaman dahulu itu dengan jumlah yang sedikit namun mampu mengalahkan jumlah yang besar. Kenapa? Karena kekuatan iman mereka, bahwa mereka mempertahankan keyakinan dan agamanya sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian, para orang tua dan ayah bunda sekalian, Bapak Ibu guru, di tokoh-tokoh dunia yang di luar Rasulullah mungkin ada biografinya, mungkin ada catatannya, mungkin ada yang mendokumentasikannya. Tetapi ternyata menurut pendidikan mereka dan juga pemahaman Islam kita, bahwa catatan-catatan kehidupan Rasulullah itu justru lebih lengkap dari yang lainnya, terbukukan dengan sangat luar biasa. Kita mengenalnya dengan nama hadis, kita mengenalnya dengan nama sirah. Nah, hanya Rasulullah yang mempunyai dokumen sangat lengkap, mempunyai catatan. Kita bisa melihatnya di beberapa kitab-kitab, kita bisa melihatnya di sirah-sirah nabawiyah, ya. Kita bisa melihatnya di hadis-hadis yang menulis secara detail apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah perbuat, apa yang Rasulullah tindakan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya ada catatannya di sana. Anak-anakku sekalian, para ayah dan para ibu, maka mari kita meneropong figur Rasulullah sebagai seorang manusia mulia, seorang manusia pilihan. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi. Katakanlah, sungguh aku ini manusia biasa seperti kalian, hanya saja aku telah diberi wahyu
bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kalian istiqomah pada jalan yang menuju kepadanya. Surat Fusilat ayat yang ke-6. Nabi Muhammad sebagai seorang manusia dilahirkan ke bumi ini, ya, mengemban tugas sebagai seorang nabi yang menyampaikan berita besar, menyampaikan berita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga seorang rasul yang mengajarkan sebuah risalah kepada kita, risalah Islam ini. Kemudian juga dalam kehidupan beliau sebagai seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang di zaman itu Rasulullah berada dalam keadaan masyarakat yang sangat jahiliyah, sehingga beliau tidak nyaman dengan kondisi itu, kemudian beruzlah ke sebuah gua. Kita pernah mendengarkan cerita itu dari para guru kita, dari para ustadz-ustadz kita, dari seluruh kehidupan Rasulullah, hampir semuanya disitulah letak keteladanan yang bisa kita tiru. Baik beliau sebagai seorang rasul, seorang nabi, seorang pemuda, seorang kakek, seorang suami, ataupun seorang kepala negara. Sebagai pribadi, akhlak beliau mampu kita lihat dalam beberapa hadis, dalam beberapa kisah-kisah yang kemudian bisa menjadi teladan bagi kita. Bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau tersenyum, dan banyak hal yang kemudian menjadi ibadah bagi kita ketika itu kita lakukan sebagai aplikasi dari keberagamaan kita sebagai umat muslim. Kemudian juga bagaimana Rasulullah bersosialisasi bersama umatnya di zaman itu, ya. Kemudian juga sebagai kepala negara yang memimpin pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan. Ya, ini yang kemudian nanti sedikit akan kita bahas di akhir, bahwa tarbiyah atau pendidikan ini juga menjadi sandaran utama dalam pemahaman keislaman kita dalam mengikuti Rasulullah, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti, ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah apabila kita tidak mendapatkan didikan itu, apabila kita tidak mendapat tarbiyah itu. Nah, maka anak-anakku yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kita, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka apa yang ada pada diri Rasulullah itu yang bisa kita teladani. Dan apa saja yang kita teladani, sebagaimana ketika istri beliau Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, maka disampaikan bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah apa yang tertulis dalam Al-Quran, itulah yang kemudian akan menjadi teladan bagi kita semua. Maka anak-anakku sekalian, Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kita hingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Anak-anakku sekalian, orang tua kita adalah yang melahirkan kita. Maka selayaknya kita mencintai orang tua kita dan berbakti kepadanya. Tapi cinta kita kepada orang tua kita tidak boleh lebih tinggi daripada cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para orang tua, cinta orang tua kepada anaknya sangatlah tinggi, tetapi cinta mereka kepada anak-anaknya tidaklah boleh lebih tinggi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, semua kita sebagai anak dan sebagai orang tua sama-sama mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita akan apa yang kita cintai itu dari teladan-teladan beliau. Dan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita pun akan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah sampaikan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampunimu, wa dzunubakum, dan dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW, berarti kita mengikuti beliau, dan ketika kita mengikuti beliau, itulah kemudian Allah menurunkan cinta kasihnya kepada kita semua. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di sekolah kalian, ya, di asrama, semua yang diajarkan oleh para guru-guru adalah dalam rangka mencintai
Rasulullah SAW yang kemudian juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Oleh karena itu, mengikuti Rasulullah SAW adalah kunci menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencintai kita ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Secara sederhananya, cinta kepada Rasulullah berarti kita mengikut kepada beliau, mengikuti sunnahnya dan mengikuti Allah dari Al-Qur'annya. Beberapa peringatan-peringatan Maulid, beberapa kegiatan-kegiatan Maulid yang pernah saya datangi sangat euforia sekali, sangat gegap gempita sekali kita membaca sholawat ya, dan itu baik dan itu memang Allah menganjurkan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana seorang anak yang memuji-muji ibunya, ibuku cantik, ibuku sayang, ibuku baik dan seterusnya. Tetapi ketika ibunya meminta seorang anak itu melakukan sesuatu, nak tolong ambilkan air, ibu mau minum obat, nak tolong ambilkan gelas di sebelah sana. Lalu si anak itu tidak bergerak, si anak itu tidak melangkah, maka apakah bisa disebut cinta kepada ibunya? Demikian juga ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, memuji-mujinya, bersolawat kepadanya selalu. Tetapi ketika Rasulullah menyampaikan berlakulah begini, ya, bahwa orang beriman adalah seperti ini dan seterusnya. Ternyata kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah benar cinta kita kepada Rasulullah ketika kemudian kita tidak melakukan apa yang beliau contohkan kepada kita. Demikian juga yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mencintai Rasulullah berarti mengikuti beliau, sunnah-sunnah yang beliau lakukan, amal perbuatan yang beliau lakukan, kita ikuti semampu kita, mana yang kita kuat laksanakan, mana yang kita kuat lakukan, ya, yang kemudian makin hari kita bisa semakin bertambah. Dan di hadis berikutnya disampaikan oleh Rasulullah bahwa seseorang akan bersama orang yang ia cintai dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, sungguh Rasulullah akan kemudian mencintai kita juga dan menjadi, dalam bahasa agama kita disebut memberi syafaat kepada kita, ya. Nah, tetapi permasalahannya adalah bagaimana memberi syafaatnya kemudian kalau kita tidak mengikuti amalan-amalan yang beliau sampaikan. Spirit Maulid Nabi Muhammad adalah untuk menghancurkan rantai jahiliyah, ya. Di antaranya adalah ketika hidup kita tanpa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita maunya bebas saja, hidup kita maunya seenaknya saja. Hari ini anak-anakku sekalian, ketika kita PPKM, ketika kita tidak lagi bersekolah, datang ke ruang belajar, kita ada di rumah, kita pegang HP, kita nonton televisi, kita lihat media. Maka lihatlah di sana, saksikanlah di sana. Banyak orang-orang yang kemudian ada dua sisi. Di sisi lain ada mereka yang cinta dan taat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka melakukan amalan-amalan soleh. Dengan PPKM ini mereka ada yang sampai hafal Al-Qur'an. Dengan PPKM ini ada yang mereka khatam berkali-kali. Dengan PPKM ini ada mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang mereka yang kemudian dengan PPKM ini justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, justru menjauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, justru melakukan hal-hal yang tidak layak di dalam agama kita. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan kita di PPKM ini untuk bisa tetap menghadirkan nilai-nilai Islam, tetap melakukan sunnah-sunnah Rasulullah yang kemudian itu menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus bagi para ayah dan ibu serta anak-anakku sekalian, mengapa kemudian kalian disekolahkan di sekolah Islam? Mengapa para orang tua meletakkan anak-anaknya di lembaga Islam? Ya, salah satunya adalah untuk membentuk syakhsiah Islamiyah, pribadi Islam, pribadian Islami yang kita nukil, yang kita Rasulullah SAW. Jahitan pondok bisa jadi orang tua kita lulus, tapi tidak semuanya demikian. Oleh karena itu menitipkan di lembaga itulah maksud dan tujuannya supaya terbentuk cinta kita kepada Rasulullah bukan hanya cinta secara kata-kata, tapi prakteknya karena anak-anak kalian ke sekolah
untuk menjadi anaknya itu menjadi kelak kemudian hari akan mampu memancarkan cahaya Islam, yang mampu menegakkan Islam, ya, yang mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, bukan orang tua kalian tidak sayang dengan kalian sehingga meletakkan kalian di asrama, ya, karena ada beberapa murid-murid Ustadz yang biasanya merasa begitu. Tetapi sungguh karena keterbatasan orang tua dalam mendidik kalian. Mari kita lihat beberapa video sebentar terkait dengan bagaimana kondisi orang tua kita ketika mendidik kita di rumah. Kita mulai dari video yang pertama. Masih dilarang kok, Pak. Susah nanti jadi guru dia dulu, sama guru. Jadi guru. Aku bimbang. Susah jadi guru lah. Jadi guru apa itu udah kamar kemer Pak dulu, kemer itu di kota. Sama sekali gitu enggak. Anak kecil kamar. Sebelum aja nih. Ya. Di video yang pertama ini, bagaimana kondisi corona ini, kita pandemi ya, para orang tua dipaksa menjadi guru, ya. Ayah ibu kalian menjadi guru di rumah, mengajari kalian, mendampingi belajar kalian. Ternyata tidak semuanya bisa sabar, tidak semuanya bisa mendampingi dengan baik, ya, karena memang ada keterbatasan-keterbatasan. Maka beliau menitipkan kalian kemudian di sekolah agar tertata, agar tersusun dengan baik, agar tertangga gitu ya untuk pembelajarannya, karena memang tidak semua orang tua bisa menghadapi putra putrinya, anak-anaknya dengan kesabaran, menghadapi dengan telaten gitu. Maka mereka titipkan di sekolah. Maka para anak-anak, bersyukurlah kalian bahwa orang tua kalian mau bersusah payah membiayai kalian untuk masuk dalam sekolah Islam dalam rangka supaya kepribadian kalian yang kalian terima, yang kalian jalani di boarding, di sekolah itu menjadi positif. Pengennya para orang tua itu menjadi orang tua yang sabar, seperti video yang berikut. Ini sudah belum selesai. Oh. Nangisnya belum selesai. Kalau udah selesai kasih tahu ya. Nangisnya sudah belum? Mau nangis lagi? Belum selesai. Oh, belum. Ini belum selesai. Kalau nanti nangisnya sudah kasih tahu ya. Ya, kalau udah selesai kasih tahu ya. Kasih tahu ibunya ya. Kalau nangis dulu. Oh, sudah. Sudah. Lap dong. Lap air matanya lap. Sudah nangisnya? Kasih tahu ibu. Sudah nangisnya, Bu. Iya. Di video kedua, ya, kita melihat seorang ayah dan ibu muda yang sangat sabar dan telaten menghadapi anaknya yang nangis. Anak-anakku sekalian, hampir semua orang tua pengen seperti itu. Tapi di lapangan kadang-kadang memang kenyataannya berbeda. Maka sebagian orang tua kemudian menitipkan anaknya di sekolah adalah dalam rangka supaya
terbantu kesabaran mereka terhadap putra putrinya. Baik, anak-anak sekalian. Nah, terakhir berikutnya, nah ini yang menarik, saya baru 1 bulan atau 2 bulan yang lalu dengar dari Ibu Kepala Sekolah bahwa sekolah kita ada berdiri boardingnya. Nah, mari kita lihat sedikit tentang boarding itu seperti apa. Ya, kehidupan di rumah yang kita berangkat pergi ke sekolah dan pulang kembali akan berbeda dengan ketika kita berada di sekolah terus-menerus atau dalam istilahnya boarding atau pondok. Maka sedikit informasi bagi para ayah dan ibu, anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini menjadi penguat bagi kita bahwa ketika membentuk karakter saksiyah Islamiyah tidak biasanya akan sangat mudah dibentuk ketika kita full berada di sekolah. Maka ini ada 7 alasan ketika kita bersekolah dalam kondisi boarding atau pondok. Yang pertama, lingkungan yang terkondisikan. Ketika kita berada di pondok, maka ketika para ayah, bapak, ibu gurunya ingin memberikan didikan kepada kalian bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana Rasulullah bangun tidur, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah menata bajunya dan seterusnya, bagaimana bersikap dengan teman sekamar, bagaimana bersikap dengan orang lain, maka di sini kalian belajar dengan dikondisikan untuk belajar seperti itu. Bangunnya teratur, tidurnya teratur, belajarnya teratur. Jadi lingkungannya sudah sangat terkondisikan. Ya, kalau toh ada HP, ada televisi, ada media-media yang lain, tidak akan semuanya bisa dibuka. Dalam artian tidak akan habis waktu kita untuk mengurusinya itu karena ada hal-hal yang sedang dibentuk dalam diri kita. Kemudian yang kedua, pergaulan kalian, pergaulan anak-anak juga terpantau karena temannya jelas, kondisi berada di dalam boardingnya juga dipantau oleh musrif-musrif yang 24 jam membersamai, mengajak kita untuk bersama-sama belajar bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, latihan disiplin, mandiri dan terampil. Disiplin, bagaimana bangunnya harus tepat waktu, kemudian antri mandinya, antri makannya, antri beberapa hal yang kemudian kita pelajari. Ya, tokoh pendidikan dari Australia pernah mengatakan bahwa ketika mereka datang ke Indonesia ditanya apa keunggulan atau yang dilakukan di Australia sana, ternyata kata mereka 3 bulan pertama di sekolah itu mereka hanya diajari disiplin antri saja. Nah, dan itu ternyata tidak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia sangat sulit orang antri karena dari sekolah tidak diajarkan. Padahal kedisiplinan seperti itu adalah ajaran Rasulullah juga. Oleh karena itu di sekolah yang bernuansa boarding atau pondok, di situ kita diajarkan kemandirian, ya, bagaimana mengurus tempat tidur sendiri, seperti ini gambar tempat tidurnya, bagaimana bisa mandi, ya, mengurus badannya supaya sehat, bersih, dan bagaimana mengurus bajunya, bagaimana mengurus buku-bukunya, mengurus barang-barang pribadinya. Ya, itu akan terlatih di sana. Rasulullah SAW sudah sejak kecil ditinggal meninggal oleh ibunya. Sudah sejak kecil ditinggal meninggal oleh ayahnya. Dalam artian sejak kecil beliau sudah terbiasa mandiri, bahkan di usia sangat muda sudah diajak berdagang oleh pamannya. Berikutnya keterampilan. Nah, ketika kita berada di sebuah sekolah yang sistem boarding atau sistem pondok, maka ada keterampilan tertentu yang diajarkan. Misalnya keterampilan melayani saudaranya. Ada pondok-pondok tertentu, boarding tertentu yang ketika makan
itu digilir siapa yang bertugas menyiapkan makanan, siapa yang bertugas menuangkan makanan, ya. Kemudian bagaimana digilir juga untuk bagaimana menata tempat tidur supaya terjaga dari skabies, tidak terjadi gatal-gatal, bagaimana menata kamar mandi yang bagus, yang rapi sehingga asik untuk mandinya tidak kumuh seperti itu, dan beberapa hal yang lainnya. Yang keempat, kerukunan dan kekeluargaan yang kuat dibangun di sana, di mana semuanya tidur di tempat yang sama, di lokasi yang sama, makan makanan yang sama, minum minuman yang sama, dan ketika nanti ada keluarga yang mengirim atau mungkin ada masyarakat yang membantu makanan, itu semuanya diatur sehingga sama-sama merasakan dan sama-sama menjalani bersama-sama. Berikutnya yang kelima, menghindari kesenjangan sosial. Jadi ketika bersama-sama di pondok, ya kondisinya akan disamakan, mau anak dari orang tua yang sangat kaya raya maupun anak dari orang yang biasa-biasa saja, semuanya akan diperlakukan sama. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang sama dari guru-gurunya. Berikutnya yang keenam, integrasi sekolah dengan pondok, di mana sekolah tidak hanya sekedar sekolah saja, tetapi ada kalau sekolah ilmu-ilmu dunia saja, nah sedangkan integrasi dengan pondok ada ilmu-ilmu yang lain yang kemudian ditambahkan. Ya, ada beberapa boarding, beberapa pondok yang kemudian menghadirkan kitab-kitab tertentu yang kemudian menjadi pembahasan di sana, menambah pemahaman dan pengetahuan, dan juga pelajaran-pelajaran yang lain yang nuansanya lebih Islami. Berikutnya yang ketujuh, nah yang terakhirnya adalah pertimbangan akademik. Ketika berada di satu lokal, di satu tempat dengan waktu yang bisa kita kendalikan, dengan kondisi yang bisa sama-sama menguatkan, maka pembelajaran anak-anak, pembelajaran kalian sebagai anak-anak tentu akan lebih mudah diarahkan, tentu akan lebih konsis ya, lebih rutinitasnya terjamin, sehingga ketika kemudian mau menaikkan nilai atau mau menaikkan pemahaman atau menguatkan ilmu yang didapat, tentu akan lebih mudah dilakukan di posisi seperti ini. Nah, itulah ayah bunda, anak-anakku sekalian, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua bahwa mencintai Rasulullah, mencintai Rasul kita bukan hanya dengan bersolawat kepadanya, namun juga dengan melaksanakan apa yang menjadi teladan beliau, melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, mana yang kita mampu lakukan, satu persatu kita lakukan. Nah, di sekolah Islam, itulah yang kemudian diajarkan dari paginya mereka tengah malam mereka sholat malam, kemudian sholat subuhnya, kemudian sholat duhanya, kemudian bersekolahnya, kemudian sopan santun bersama guru dan teman-temannya, serta kegiatan-kegiatan puasa sunnah, kegiatan-kegiatan tilawah, kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran, kegiatan menghafal Al-Quran, kegiatan belajar tentang urusan-urusan yang memang kita harus menguasai. Urusan akhirat memang penting, urusan dunia tidak boleh ditinggalkan. Maka pesan saya, sebagaimana saya pesankan kepada seluruh murid-murid saya adalah, silahkan anak-anak semuanya mau menjadi apa saja. Jadi dokter silahkan, jadi polisi silahkan, jadi tentara silahkan, jadi astronot silahkan. Tetapi semua profesi itu, semua cita-cita itu dasarnya adalah Al-Quran dan Rasulullah sebagai panutan bagi kita. Maka kalau itu yang menjadi landasannya, maka Allah akan memudahkan kita semua, bukan hanya meraih apa yang kita inginkan di dunia, tapi juga diberkahi kehidupan kita di akhirat. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kuning tadi ya lu, keren. Iya, Ustaz.
kembali ke pembawa acara. Silakan. Dalam hal ini adalah SMPT Bina Penguatan. Oleh sebab itu silakan manfaatkan kesempatan kali ini. Ustaz persilakan kepada Ikhwan ataupun akhwat baik online maupun yang sekarang sedang hadir di musola ini untuk memberikan pertanyaan. Untuk yang di Zoom mungkin bisa ada fitur raise hand di situ, atau mungkin berkomentar, mungkin langsung menggunakan mikrofon. Dan yang berada di musola langsung silakan angkat tangan apabila ada yang ingin bertanya. Oke, silakan Ikhwan, Ikhwan. Sudah nyala. Di Zoom ada? Kita cek peserta dari Zoom. Belum ada ya? Untuk yang offline, yang saat ini ada di musola, Ikhwan, Ikhwan, ayo angkat tangan yang ingin bertanya. Atau seperti ini saja, yang di musola, siapa yang mau bertanya, Ustaz terakhir menu di Kak Husni atau di Ustaz Fuad, silakan. Yang mau bertanya berarti satu pertanyaan terakhir di Kak Husni atau Ustaz Fuad, silakan pilih. Ayo. Satu orang. Bagaimana? Ngeprek atau pisang apa? Kepok. Pisang keju. Pisang lumpur. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Ada satu pertanyaan dari Ikhwan. Dalam hal ini, ayo semua perhatikan dulu ya, yang online, yang offline. Ada satu teman kalian atas nama Lambang dari kelas 8 Ikhwan. Beliau ingin bertanya kepada pemateri kita, kepada anak Lambang, kepada Fadil Mas Guru Rojolo. Bagaimana caranya bisa istiqomah di bodi? Ya, pertanyaan luar biasa dari Ananda Lambang ya, dan kebetulan beliau adalah salah satu siswa SMPT Alisan Warakama yang mengikuti program boarding school. Pertanyaan dari Ananda Lambang yaitu dia meminta tips dan trik bagaimana sih caranya agar kita sebagai siswa dapat istiqomah, dapat terus semangat, dapat bertahan semangat kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang siswa yang berasrama. Ya, pada Ustaz, Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa istiqomah, ya, bisa istiqomah jadi seorang siswa yang sebagaimana ditanyakan tadi. Nah, anak-anakku sekalian, hidup di dunia itu adalah pilihan, ya. Kita mau milih ikut boarding atau enggak, mau ikut mondok apa enggak, mau ikut sekolah apa enggak, mau sekolah di sekolah Islam atau tidak, mau belajar Islam atau tidak, semuanya adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan itu tentu ada konsekuensinya. Nah, ketika kita ingin memilih itu, maka
kita membayangkan kelak kita akan seperti apa, itu biasanya yang akan membuat kita kemudian mampu konsisten atau istiqomah, ya. Ketika kita membayangkan kelak di kemudian hari seperti apa, ya, itu yang akan membuat kita nanti mampu istiqomah, plus dengan ditambah teman-teman yang banyak. Karena umat Islam ini harus hidup berjamaah. Sholat sendiri dengan sholat berdua, pahalanya berbeda. Sholat berdua dengan bertiga, berempat, dan berbanyak juga berbeda. Ketika kita bersama-sama dengan banyak orang, atau dalam bahasanya adalah berjamaah, maka ini akan semakin menguatkan kita. Oleh karena itu, dalam bahasa yang sederhana yang Ustadz sampaikan, kira-kira gambarannya sebagai berikut. Ini, ya, kita mau milih mana? Kalau kita mau milih baik, insya Allah Allah sudah sediakan nanti di hari akhir balasan-balasan yang ada di surga. Dan ketika kita memilih untuk tidak konsisten, untuk kita memilih untuk tidak baik, maka Allah juga sudah sediakan neraka. Nah, permasalahannya adalah kita ingin masuk ke sebelah yang mana. Oleh karena itu, ini yang nanti akan membantu kita untuk menguatkan kita menjadi istiqomah. Anak-anakku sekalian, pertanyaannya berikutnya adalah mau kemana kita ini sebetulnya? Mari kita lihat perjalanan kehidupan manusia, ya, bahwa menurut hadis dikatakan bahwa 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Bayangkan ya, 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Mari kita lihat perjalanan kita dari bawah sini. Dulu kita tidak ada, kemudian masuk ke dalam perut ibu, ya, dalam kandungan ibu, ditiupkan roh oleh Allah ke dalamnya, dan kemudian kita terlahir. Dan kita mulai dari titik sini. Kita akan berjalan dari sini, hidup dari sini. Kemudian kita lahir dan hidup sampai kemudian kita akan meninggal dunia dan masuk ke alam kubur. Di alam kubur, selama hidup ini kita tidak tahu berapa masanya. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, bahkan syarat mati tidak harus tua. Kadang masih muda, kadang masa bayi, kadang masih anak-anak. Kita tidak tahu. Tapi ketika sudah masuk alam kubur, kita tidak bisa kembali. Dan kemudian melanjutkan perjalanan berikutnya lagi, entah berapa tahun lagi, ya, sampai kemudian Allah hancurkan bumi ini. Dalam pemahaman kita disebut dengan hari kiamat. Dan kemudian entah berapa ribu tahun lagi, kemudian ada hari kebangkitan. Dan entah berapa ribu tahun lagi kemudian kita dikumpulkan oleh Allah di sebuah padang mahsyar. Dan kemudian berapa tahun kemudian lagi kita berhadapan dengan Rasulullah menghadap kepada Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Dan kemudian berapa tahun lagi Allah akan hisab kita sesuai dengan catatan amal kita buruknya. Kemudian kita akan menyeberangi jembatan, ya, Shiratal Mustaqim dari sebelah situ, dan terusnya sampai akhirnya entah surga atau neraka. Itulah tempat kita berakhir nanti. Maka anak-anakku sekalian, di waktu kita antara alam dunia dan alam kubur ini, disinilah waktu yang membuat kita nanti berpikir apa yang harus kita lakukan, yang positif atau negatif, ya. Maka istiqomah atau melakukan sesuatu dengan melakukan sesuatu dengan terus-menerus, maka perlu kita kuatkan bahwa kelak di kemudian hari kita mau masuk ke golongan hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya atau ke dalam nerakanya. Maka anak-anakku sekalian, bersama dengan teman-teman yang soleh, bersama dengan guru-guru yang soleh, bersama dengan orang tua yang kemudian ingin anak-anaknya soleh dan mereka juga mensolehkan diri, maka di situ kekuatan istiqomah kita akan terjadi. Kalau engkau berteman dengan anak-anak yang tidak pernah sholat, kalau engkau berteman dengan anak-anak yang tidak taat kepada Allah, engkau berteman dengan anak-anak yang bermain saja, walaupun memang dunia anak dunia bermain, maka engkau akan melupakan bahwa kelak di kemudian hari, entah lama ataupun sebentar, kita akan mendapatkan posisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya 2 tempat saja, yaitu surga dan neraka. Anak-anakku sekalian, istiqomah menyebabkan orang-orang kemudian dijemput oleh Allah dalam keadaan keistiqomahannya. Orang yang rajin sholat setiap harinya, orang yang taat kepada Allah bisa jadi menghadap kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Orang yang selalu berbuat kebaikan, orang yang selalu berbuat kebajikan, bisa jadi Allah cabut nyawanya dalam kondisi seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita tidak istiqomah? Hari ini mutung sholat, hari ini kita mutung tidak puasa, hari ini kita mutung tidak ngaji, hari ini kita tidak melakukan hal-hal positif, dan saat itu kita dijemput nyawanya, maka ini yang menjadi kekuatan kita supaya bisa istiqomah. Anak-anakku sekalian, kalau toh kita tidak mau sholat berhadapan di belakang imam, maka bisa jadi kita akan disolati di depan imam. Dan kondisi seperti ini, kondisi yang sudah tidak ada pilihan lagi. Kondisi di mana kita sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah melarang umatnya untuk berziarah kubur, yang kemudian akhirnya dibolehkan kembali. Dalam rangka apa? Untuk mengambil ibroh
Dan ketika kita melihat orang-orang yang sudah terdahulu, orang-orang yang sudah mendahului kita, itulah yang nanti membuat semangat kita untuk bisa istiqomah. Ketika kita melihat ulama-ulama kita meninggal dalam keadaan berdakwah, meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan, meninggal dalam keadaan menjadi relawan, meninggal dalam keadaan bersedekah, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan berbakti kepada ibunya, berbakti kepada ayahnya, maka inilah yang kemudian menjadi penyemangat bagi kita untuk kita istiqomah. Karena suatu saat Allah menjemput kita dalam keadaan istiqomah itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ananda yang kemudian bisa juga menjadi ilham bagi yang lainnya, menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kita nyanyi pelan-pelan terkait dengan bagaimana ketika nanti malaikat Israel menjemput kita. Akan tiba waktu kau datang, tiada satu pun jadi penghalang. Tanpa ada kabar kedatangan, walau sudah ada persiapan. Kaulah akhir dari kehidupan, persinggahan alam dunia. Pembuka hijab alam akhirat dengan segala pertanggungjawaban. Kapankah kau datang, wahai cahaya membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Satu hal yang selalu ku pinta, berikan waktu untuk bertaubat. Hingga kala kau bawaku pulang, saat ku betul-betul tak siap. Datanglah di saat yang indah, di waktuku sedang beribadah. Semoga Tuhan sampaikan hidayah agar ku bisa husnul khotimah. Kapankah kau datang, wahai cahaya membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Tuhan ampunilah segala dosaku, hingga kau izinkan surga untukku. Takdirkanlah hidupku berakhir dalam kasih sayangmu. Sayangmu, selamatkan aku. Siapkan amal kita menuju bahagia, hingga pada saatnya bila Israel tiba. Kapankah kau datang, wahai cahaya membawaku pulang pada Sang Pencipta? Hanya takwa yang bisa selamatkan aku dari neraka. Tuhan ampunilah dosaku, hingga kau izinkan surga untukku. Takdirkanlah hidupku berakhir dalam kasih sayang.
takdirkanlah hidupku berakhir dalam kasih sayangmu. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi syukur jazakallahu khairan kepada Ustaz atas jawabannya yang saya yakin sudah jelas sekali. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada acara akhir acara sebelum penutupan, yaitu membaca doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Fuad Jabroni Esari. Kepada Ustaz, kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim. Cek, suara anak jelas ya? Halo? Sangat Bisa jelas, Ustaz. dengar suaranya, soalnya jaringannya jelek di sini. Bagus, Ustaz. Sangat jelas suaranya. Bagus. Oh iya. Iya. Baik, para asatidzah dan kemudian para wariswa, kemudian siswa-siswi Ustaz yang Ustaz cintai dan banggakan. Mari kita sama-sama menutup rangkaian peringatan Maulid Nabi ini dengan menambah dengan doa supaya kegiatan kita pada hari ini dari kurang lebih 2,5 jam ya, kurang lebih 2,5 jam kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting kemudian menjadikan kita orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul, karena mencintai tidak cukup kalau tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasul atau disunahkan oleh Rasul SAW. Mari kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, wahai yang Maha melihat, Maha agung lagi Maha perkasa. Engkaulah yang Maha mengetahui. Ampunilah segala dosa kami selama ini. Ampuni segenap apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran lama yang kelam dan kotor di masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah daging kami melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzolimi mereka. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, para pendidik, para asatidzah, untuk selalu istiqomah dalam mendidik anak-anak kami guna melaksanakan atau melanjutkan jihad di jalanmu ya Allah, sesuai contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi penolong kedua orang tua mereka di yaumil hisab kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami dan harapan-harapan kami. Rabbana taqabbal minna salatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammin taksirana ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada
moderator untuk melanjutkan. Sama-sama sudah kita aminkan tadi dapat dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sebelum kami tutup, kita sempat sedikit terkendala ketika ada bagian acara itu pemberian sambutan dari ketua yayasan kita yang bernama Ihsan Kutai Kartanegara. Dan sekarang kami lihat ketua yayasan kita sudah dapat berada di tengah sekarang. Dan seperti itu, kita persilakan kepada Ustaz Muhammad SKM Ekspres untuk menyampaikan sambutan yang tadi sedikit berbeda. Kepada Ustaz, pada tafadhol maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan Ustadz Yogo Widya yang pada malam hari ini menjadi narasumber, dan subhanallah aneh mendengar tadi sepanjang jalan tausiahnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi bekal bagi kita semua ya, bukan hanya anak-anak, tapi ini adalah materi luar biasa. Yang kami hormati kepala sekolah, seluruh dewan guru, serta seluruh wali murid dan anak-anak kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mana pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi ada acara yang juga merupakan sesuatu yang besar ya, berkenaan dengan akidah. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua kita selalu bersinergi di dalam menegakkan kalimat Allah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, uswah dan teladan kita yang malam ini kita juga peringati kelahiran beliau, malam hari maulidnya, sehingga kita harus berbahagia karena kita menjadi pengikut-pengikutnya yang mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini karena memang sudah larut ya. Kami hanya ingin menegaskan bahwa teori Bloom yang tadi disampaikan oleh Ustadz juga tentang bagaimana mengaktifkan diri kita, mendisiplinkan diri kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau teori Bloom mengatakan bahwa keluarga, genetika, dan sebagainya itu mempengaruhi diri kita itu hanya seberapanya saja. Sementara lingkungan itu 60% berpengaruh pada perilaku kita. Oleh sebab itu, dengan memasukkan anak kepada pondok pesantren atau boarding school, maka insya Allah ini akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya karakter. Karakter yang kita ingin adalah karakter Islam, karakter yang berakhlak mulia, karakter yang memang disuntuhkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi kita, kalau ingin melihat agama seseorang, lihat agama temannya. Jadi kalau berteman dengan orang-orang baik, insya Allah, sampai ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa berteman dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tidak beli, kita ikut harum. Barang siapa yang berteman dengan pandai besi, kalaupun kita tidak beli atau kita tidak buat parang di situ, kita akan kena asap dan kena percikan apinya. Oleh sebab itu, lingkungan pondok, lingkungan boarding insya Allah akan menempa dan akan lebih memperbaiki anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya.
hanya garis besar, kesimpulan atau apapun dari apa yang disampaikan panjang lebar dari Ustadz Yoga tadi yang luar biasa materinya. Ayo kita betul-betul azamkan cintai Allah dan Rasul-Nya di atas segala-galanya daripada cinta kita kepada makhluk siapapun dia. Cintai Allah dan Rasul-Nya, insya Allah kita akan selamat. Cintai orang tua kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai teman kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai apapun namanya karena Allah. Sehingga kita belajar, kita apapun juga memperlakukan, kalau karena Allah, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian, mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa membersamai dari awal karena memang tadi ada tugas dakwah yang harus kami lakukan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahi kama jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz Muhammad, Ustaz atas konsepnya yang Masya Allah singkat namun sangat padat dan dapat kita gali berbagai nasihat dari yang singkat tersebut. Kemudian ya, kita sudah membaca doa dan kita sudah berada di akhir kegiatan kita pada hari ini. Semoga tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini dapat tercapai, yaitu kita dapat semakin mencintai Rasulullah, rasa cinta kepada Rasulullah dapat tumbuh dan mengalahkan cinta kita kepada makhluk yang lain. Setelah ini, setelah malam ini, mari kita sama-sama berusaha kita perbaiki rasa cinta kita. Mungkin yang kemarin-kemarin rasa cintanya masih ada pada idola Korea, kita luruskan dan kita alihkan kepada Rasulullah SAW. Yang rasa cintanya masih pada artis-artis, yang rasa cintanya masih pada pemain-pemain bola favoritnya, silahkan diluruskan dan dialihkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita, Ustaz Yugo, atas kesempatannya, atas waktu yang sudah diluangkan. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kelompok Habsi Nurus Sifa ya, yang Insya Allah sampai larut malam masih bersama kita dan menemani kita dalam kegiatan pada malam hari ini. Kita tutup dengan masing-masing baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi karena tadi di awal kita sudah awali dengan Habsyi, maka di akhir pula kami akan mempersilahkan kepada Habsyi Nurus kita untuk kembali memberikan penampilan. Al-Fadhil Maskur wa Majur. Mana? Sinetron gitu. Ekstrumnya kecil. Hah?
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Habibana Abdurrahman Syakar. Ya Syekhana, ya Syekhana, ya Harfil Anan. Ya Habibana Abdurrahman Syakar. Ya Syekhana, ya Syekhana, ya Harfil Anan. Ya
Untuk apa kamu kunci mobilnya? Taruh di situ. Ayah mana panggil kemana? Salli ala
Ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wan nur yahdil وفي الحشر ذل المنون سريد المنون تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أفطرت في الخاء بغير سماء بها أفطرت في الخاء بغير سماء اللهم صل على محمد والنور يهدي الحال
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.